Bapak, Ibu, jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Diberitahukan kepada Jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Evan Kristiawan, anggota GBI Jemaat Rock Ministry Singapore, dengan Saudari Danika Tapiomas Panggabean, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 3 Mei 2025, pukul 10 dan dilayani oleh GKI Gading Indah. Mari kita doakan bersama. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 27 April 2025. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang kedua, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, 4 Mei 2025 di Aula TKK 6 Penabur dilayani oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Percakapan gerejawi dengan kedua orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 April, pukul 9 di GKI Gading Indah. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya, dapat segera mendaftarkan diri ke TU Gereja atau form dapat di-download di web GKI GI. Kebaktian Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam Kebaktian Pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6, lantai 3. Persekutuan Pemuda yang akan diadakan pada hari Sabtu 12 April 2025 pukul 16.00 di rooftop GKI Gading Indah, lantai 4. Pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Masih Adakah Mujizat? Akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Robi Chandra dari GKI Kayu Putih. Perjamuan Kudus akan dilayankan di 3 kebaktian pada hari Jumat 18 April 2025. Akan dilayani juga perjamuan kudus rumahan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 dengan lokasi di rumah atau di rumah sakit. Pelayanan ini diberikan bagi umat yang karena kelemahan fisik tidak dapat hadir dalam kebaktian Jumat Agung pada tanggal 18 April 2025 dan telah disidi atau baptis dewasa. Bagi jemaat yang membutuhkan, dapat menghubungi kantor TU GKI GI paling lambat tanggal 19 April 2025 pukul 12.00. Donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu 13 April 2025 pukul 8 sampai pukul 11 di SDK 6 Penabur lantai 3. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat. Kafe Peduli, buat papa, mama, opa, oma, dan jemaat diumumkan, dalam rangka Paskah tahun ini, hari ini, setelah kebaktian umum 2, anak-anak sekolah minggu kita mengadakan Kafe Peduli di lantai dasar depan ruang kelas SDK 6 mulai jam 10. Anak-anak sekolah minggu kelas kecil, kelas balita, TKA, TKB akan menjual beberapa jenis makanan dan minuman. Tujuannya untuk melatih anak-anak sekolah minggu kita untuk melayani. Dan hasil penjualan Kafe Peduli ini akan disalurkan untuk anak-anak asuh GKI GI yang di Jonggol. Mohon dukungan Papa Mama, Oma Opa, dan seluruh jemaat untuk bisa berpartisipasi. Kini atestasi masuk. Atestasi masuk dari GKI Samanhudi atas diri Ibu
Puspita Teja Saputra, beralamat di Jalan Janur Hijau 8, TP 07 nomor 16, Kompleks Gading Harmoni, termasuk di wilayah 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam persekutuan GKI Gading Indah. Selanjutnya, mari kita simak warta Panitia Paskah dalam bentuk video berikut ini. Paskah adalah momen penting bagi setiap orang percaya untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Kristus melalui penderitaan dan kebangkitannya. Kita diingatkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang memberi dan berkorban bagi sesama. Sebagai wujud nyata dari refleksi iman kita, aksi penyangkalan diri mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjalanan rohani ini dengan berpuasa, berpantang, dan berbagi. Apa itu aksi penyangkalan diri? Aksi ini mengajak kita untuk menahan diri dari sesuatu yang kita sukai, bukan hanya makanan, tetapi juga kebiasaan yang mungkin selama ini sulit kita lepaskan. Setiap orang dapat memilih bentuk pantangan sesuai dengan kemampuannya. Bisa berupa mengurangi konsumsi makanan tertentu, menahan diri dari hiburan berlebihan, atau menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Namun, lebih dari sekadar menahan diri, APD juga mengajak kita untuk berbagi. Apa yang kita sisihkan dari pantangan kita dapat dikumpulkan dan digunakan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kemana aksi ini akan disalurkan? Tahun ini, hasil dari aksi penyangkalan diri akan digunakan untuk 4 tujuan utama, yaitu penyediaan Alkitab bagi guru agama Kristen yang selama ini belum memiliki akses memadai, membutuhkan dana Rp45 juta, menopang anak asuh di Jonggol, membutuhkan dana sebesar Rp15 juta, dan renovasi rumah anak asuh di Jonggol sebesar Rp40 juta, membantu pembangunan rumah Diakonia GKSBS di Lampung sebesar Rp40 juta. Mari bersama-sama menjalani aksi penyangkalan diri dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Tuhan memberkati setiap langkah kita dalam melayani sesama. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam terang kebangkitan Kristus, kita diajak untuk menjadi saksi kasih-Nya dengan berbagi kepada sesama. Salah satu cara sederhana namun bermakna yang dapat kita lakukan adalah melalui kantong derma Paskah. Bagaimana caranya? Pertama, silakan mengambil kantong derma Paskah yang telah disediakan di gereja. 2. Isi kantong ini dengan berkat yang dapat kita bagikan seperti beras, gula, mie instan, teh, kopi, susu, makanan ringan atau minuman kemasan, minyak goreng atau bahan kebutuhan dapur lainnya. Barang lain yang bermanfaat bagi sesama. 3. Setelah kantong terisi, mari kita bagikan kepada mereka yang kita rasa memerlukan. Misalnya, bapak ibu, pemulung atau pemungut sampah, tukang ojek atau sopir angkot, satpam di lingkungan sekitar, atau siapapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kita untuk dibantu. Melalui kantong derma Paskah ini, kita tidak hanya membagikan berkat secara materi, tetapi juga menghadirkan kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Seperti firman Tuhan di Matius 25 ayat ke-40. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Selamat Paskah. Mari kita hidup dalam terang kebangkitannya dengan saling berbagi dan menebarkan kasih. Tuhan memberkati. Oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito, jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah kelima. Ingatlah dengan kesungguhan hati, Yesus memuliakan karya anak manusia. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan.
Marilah datang dengan penuh syukur untuk memuji dan memuliakan Yesus. Dialah Sang Anak Domba yang kudus, yang memikul dosa dunia. Tuhan, biarlah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan cinta selalu punya makna. Sekecil apapun itu, Ia tidak memandang rendah. Bagi Allah segala yang kita kerjakan dapat menjadi alat memancarkan kasih-Nya. Sudahkah kita menyadarinya? Mari kita renungkan bersama-sama dalam waktu saat teduh pribadi kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami banyak kesempatan untuk berkarya. Namun terkadang kami tidak memakai kesempatan itu untuk menyatakan kasih-Mu. Kami kadang meremehkan karya-karya kecil yang Engkau percayakan. Ya Allah, ampunilah kami insan yang berdosa ini. Baruilah hati kami agar dapat berkarya dengan tulus. Kobarkan semangat kami agar hidup kami selalu memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Sang nangis di
Bantuan kasih Allah telah tercurah agar kita hidup dalam pengampunan. 1 Petrus 1, 18-19 menuliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan diri dan hati. Kami datang dengan pikiran, hati dan iman yang terbuka untuk menerima firman-Mu yang begitu mulia. Karena itu kami mohon agar Roh Kudus sendiri yang memampukan melayakkan kami dengan segala keterbatasan kami, kekurangan, kelemahan kami, agar kami boleh bukan hanya mendengar, memahami, tetapi juga bahkan dimampukan untuk menjadi para pelaku firman. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yesaya 43 ayat 16 dan 20 sampai dengan 21. Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan 21. Beginilah firman Tuhan yang membuat jalan melalui laut dan lintasan melalui air yang dahsyat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga pasukan yang gagah perkasa. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit lagi, mereka mati, dipadamkan bagai sumbu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru,
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita Waktu Tuhan pulihkan keadaan umatnya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang sebagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita bersukacitalah. Yang menabuh dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari kitab Filipi 3 ayat 4b sampai dengan 14. Filipi 3 4b sampai dengan 14. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus,
yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Umat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan apa yang disaksikan dalam Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil 0,5 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidupnya. Hosana. Allah begitu mengasihi Maria. Ia berkenan menerima dan menyelamatkan Maria. Dengan Allah begitu mengasihi Maria. Ia berkenan menerima dan menyelamatkan Maria. Dengan pertolongannya, Maria mengalami perubahan hidup yang ajaib. Sikapnya mulai lebih perhatian dan rendah hati, serta ia pun mulai mengadakan ibadah di kapel rumahnya. Aku teringat kisah tentang Maria yang di Betania. Sebagai tanda syukur dan kasihnya kepada Yesus, ia memberikan minyak wangi narwastu miliknya yang sangat berharga dan mahal itu untuk Yesus. Ia mengurapi kaki Yesus, kemudian menyeka dengan rambutnya. Dan sebagai tanda syukurku, aku ingin mempersembahkan hidupku dan semua harta milikku untuk Tuhan. Kak, waktu kamu sakit, aku minta maaf ya karena nggak bisa sering-sering jengukin kamu. Kakak tahu sendiri kan, aku punya bocah-bocah yang harus diurus, belum lagi mama yang sakit demensia. Nggak apa-apa kok Nike, kakak ngerti kalau kamu sibuk. Oh iya, Daud juga titip pesan kak, katanya kakak nggak usah khawatir soal bakery dan cafe, aman. Oh iya Nike, terima kasih ya buat kamu udah membantu kakak bikin makanan waktu kakak sakit.
udah video call juga sama anak-anak. Terima kasih ya Nika ya, kakak seneng banget, terima kasih. Iya kak, nanti aku sampein ke Daud ya. Aku pulang dulu ya kak. Sampai jumpa nanti ya. Bye. Bye. Mama Maria. Halo tante. Halo tante. Lid, Fer, kenalin. Ini mahasiswa yang tinggal di rumahku. Mereka kuliah di Ukrida loh. Halo tante, saya Rambu dari daerah Palembang di Sumba Timur. Halo tante, nama saya Natania. Persisnya dari daerah Lembang, Tonggo Palu. Baguslah kalian tinggal bersama Tante Maria. Tolong dijaga ya Tante Marianya. Iya tante. Mar, gue ingat lu kan memang punya komitmen buat bantu mahasiswa-mahasiswa dari luar pulau yang kuliah di Jakarta kan? Iya, Lid. Ini kan salah satu komitmen gue. Nah, komitmen gue yang lain, gue tuh pengen loh berbagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya kayak gini deh, nasi bungkus tiap minggu. Ya, sebagai salah satu bentuk program kita yang Derma itu. Nasi bungkusnya sudah siap. Mari kita berangkat. Bersyukur ya, Lid, Fer, dan adik-adik semua kita sudah bisa menjalankan program Derma ini. Dan semua kebagian kayaknya senang loh mereka loh. Iya benar sekali tante. Tadi saya juga mendapatkan pengalaman yang baik dan belajar untuk berbagi. Waktu saya kasih donat ke anak kecil tadi, dia pegang tangan saya. Terus kemudian saya ajak cerita dan bernyanyi. Dia sangat senang sekali. Mama Maria saja senang bisa ada pengalaman yang asik nah. Apalagi tadi mama pu rumah. Satu rumah bisa banyak orang. Sama nah macam saya punya di kampung di Sumba sana. Kita bersyukur ya, kita masih dipakai Tuhan untuk aksi Derma ini. Kita memberi makan. Senangnya. Terpujilah Tuhan. Itu senang sekali. Halo Kak. Hai Nika, Daud, apa kabar? Ayo. Daud, Nika, kakak sengaja loh datang ke sini. Tadi kakak lihat laporan. Bersyukur ya semuanya berjalan dengan baik. Dan kayaknya omsetnya makin meningkat nih. Terima kasih loh kalian sudah membantu kakak untuk ngurusin semuanya ini. Puji Tuhan Kak. Dan rencana kita yang mau membangun cabang ke-10 itu bisa kita realisasikan Kak. Daud, ntar dulu deh, kita matangkan dulu rencananya. Sebab kakak ini lagi perlu dana yang cukup besar untuk merealisasikan komitmen kakak itu loh tentang program APD dan Derma. Aku nggak setuju Kak, kalau kakak mau kasih 50%, ya cukup 10% aja. Daud, itu kan komitmen kakak sebagai tanda rasa syukur kakak kepada Tuhan bahwa selama ini kita diberkati, kakak, kamu, dan juga keluarga kita loh. Aku ngerti Kak, tapi nggak perlu juga sebanyak itu. Masa semua orang miskin kita kasih Kak? Dan bukan tanggung jawab kita memberi mereka makan. Penginapan, makan, dan lain-lain itu kan udah ada bagiannya. Udah ada dinas sosial, udah ada gereja, udah ada diakonia sama Oikmas. Bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Daud, Nike, bisa nggak kalian mendukung dan menghargai karya kakak ini? Kita kan mau menciptakan bersama-sama dengan Tuhan untuk dunia yang lebih baik. Buat karya atau apa yang kakak mau lakukan itu semuanya buat aku adalah pemborosan Kak. Kan kakak tahu bahwa kita bangun bisnis ini dari semua jeripaya kita. Dan kakak mau kasih begitu aja. Betul kata Daud Kak, itu pemborosan. Akan Anda lakukan kalau Anda seperti Ibu Maria tadi. Ya, dia menyadari bahwa dia mendapat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai dia mau memberikan berapa persen tadi? 50% ya, dari apa yang menjadi miliknya. Ketika kita sadar bahwa kita diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa, kita menerima anugerah dari Tuhan yang begitu besar, maka biasanya ada hal yang menjadi tanda, bukti yang kita lakukan. Maria dalam cerita tadi itu, ya, kelanjutannya ya Anda tunggu minggu depan. Tapi misalnya Paulus atau Saulus, kalau kita membaca atau kita mendengar, Anda mendengar tadi di Filipi pasal 3 dikatakan setelah dia menerima anugerah Tuhan,
dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan semua yang dulu berharga buat aku, status sebagai orang Yahudi, ketaatan pada hukum Taurat, kesalehan dan sebagainya kini tidak berarti lagi. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya. Itu kata Paulus atau Saulus. Lalu bagaimana dengan Maria? Maria yang di Alkitab tentunya, bukan Maria yang ada dalam cerita tadi yang masih akan berlanjut di minggu depan. Apa yang Maria lakukan setelah dia menyadari betapa besarnya anugerah yang sudah ia terima? Saudaranya Lazarus yang meninggal dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka dalam rasa syukur yang meluap-luap atas anugerah yang ia sudah terima, Yohanes 12 ayat 3 mencatat, Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Saya sebetulnya sih niatnya hari ini mau sedikit mereplikasi apa yang dikatakan di sini, ya, bau semerbak meliputi seluruh rumah itu. Tapi kelihatannya agak tidak berhasil. Kecuali kalau Anda duduk di agak belakang, dekat pintu masuk atau di pinggir, itu ada bau-bauan yang agak berbeda. Ya, itu ada lilin-lilin scented candle, ada diffuser ya. Tapi rupanya aula ini terlalu besar untuk seperti itu. Tadi sebetulnya ada penatua yang usul, kita pakai mesin fogging aja Pak. Emangnya kita ini jentik nyamuk gitu ya. Enggak. Tapi betapa memang bau itu, harum itu menjadi tanda syukur dan sekaligus kasih dari Maria. Saya sebenarnya ingin mengganti judul khotbah ini dengan ini ya, Scent of Love. Harumnya kasih dari dia yang telah menerima kasih Allah. Saya ingat film tahun 90 berapa itu, Scent of Woman. Ya, Al Pacino yang seorang mantan tentara yang kemudian kehilangan penglihatannya tapi indera penciumannya menjadi tajam sekali sehingga dia bisa mengenali harumnya bau seorang perempuan bahkan dari jauh. Nah, bau harum yang terjadi karena apa yang dilakukan Maria nyata menyampaikan makna yang amat kaya. Misalnya, apa yang Maria lakukan ketika dia menyeka, ketika ia mencurahkan minyak itu, meminyaki kaki Yesus. Dalam bahasa Inggris digunakan kata anoint, mengurapi. Dan itu adalah kata yang biasa dipakai untuk menunjuk ketika seorang utusan Allah, nabi misalnya, memilih orang yang akan menjadi alat Tuhan Allah mewujudkan rencananya. Samuel mengurapi Daud, curahkan minyak di atas kepalanya. Dan banyak lagi, ada beberapa tokoh lain dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama yang diurapi seperti itu. Nabi Elisa yang mengurapi raja Israel dan seterusnya. Tapi dari semua tokoh itu, hanya Maria satu-satunya perempuan yang dikatakan melakukan hal itu. Mengurapi orang yang diutus Allah sebagai pilihannya. Dan yang diurapi Maria bukan main-main. Yesus, raja, segala raja yang nantinya akan masuk ke Yerusalem, bak seorang raja yang masuk pulang dari peperangan, dielulukan dengan begitu luar biasa. Ini sebetulnya teks minggu depan, jadi biarlah yang khotbah minggu depan yang membahasnya. Atau hal yang kedua, yaitu ketika Maria melakukan itu, dia mencuci kaki Yesus, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya.
Maka Maria sebetulnya sedang melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang budak pada masa itu. Mencuci kaki seseorang yang sedang atau akan menikmati jamuan makan. Kaki Yesus, bagian yang biasanya paling kotor dalam diri seorang Yahudi karena dia jalan di jalan berdebu atau berlumpur, dibersihkan dengan bagian paling terhormat dari seorang perempuan pada masa itu. Lambang mahkotanya, rambutnya. Dan kalau kita melihat gambar ini, maka kita akan langsung mengingat peristiwa lain yang nanti juga akan terjadi, disaksikan Injil Yohanes. Ketika Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, lambang kehormatannya, lambang wibawanya, dan dengan hanya mengenakan pakaian dalamnya seperti seorang budak, ia mencuci kaki murid-muridnya. Lagi-lagi ini bagiannya yang khotbah di ibadah Kamis Putih, jadi kita nggak akan bahas lebih jauh. Ya. Tapi kalau nggak salah saya juga nanti yang kebagian tugas di Kamis Putih. Jadi apa yang Maria lakukan adalah precursor, pendahulu untuk peristiwa yang sama yang akan terjadi kemudian. Dan yang paling menarik yang kita renungkan hari ini ada 3 hal, saudara. Yang pertama, ketika Maria melakukan itu, kita tentu tadi ingat, kita membaca bagaimana Yudas Iskariot mencelanya dengan mengatakan bahwa minyak yang mahal itu bisa dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin. Tapi kemudian Yesus membela Maria, menyanggah Yudas dengan mengatakan, biarkanlah dia supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Yesus merujuk pada apa yang akan terjadi dengan hidupnya nanti, bahwa pada akhirnya Yesus akan mati dan dikuburkan. Dan apa yang Maria lakukan itu adalah persiapan untuk penguburannya. Tapi saudara yang menarik, kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa ternyata pada hari penguburan Yesus yang membawa minyak wangi untuk ritual penguburan Yesus bukan Maria. Ada yang bisa menebak siapa ya melakukan itu? Ya lagi-lagi sih ini nanti bagiannya khotbah Jumat Agung ya, tapi kita bahas sedikit. Kalau kita membaca di Yohanes 19 dikatakan Nikodemus, orang Farisi yang di Yohanes 3 datang kepada Yesus dan bercakap-cakap dengannya di malam hari. Dia datang, Nikodemus yang sebetulnya bersimpati pada Yesus, tetapi kelihatannya mungkin dia tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Dikatakan dia datang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Jadi jauh lebih banyak. Nah, menarik kalau kita bandingkan apa yang Maria lakukan dengan yang Nikodemus lakukan. Apa itu minyak narwastu, saudara? Saya coba cari-cari, saya temukan penjelasan begini. Nggak tahu ya, semoga kelihatan. Jadi minyak narwastu itu dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah nard oil, itu berasal dari tanaman bunga yang langka dari daerah India atau Nepal. Agak jauh ya sebetulnya dari Palestina, dari Israel. Dan minyak ini memang sangat susah didapat. Karena itu dikatakan oleh Yudas, apa yang dibawa oleh Maria, dalam bacaan kita disebut 0,5 liter minyak narwastu, tapi sebetulnya teks bahasa Yunani menyebutnya sebanyak 1 literan. Literan bahasa Yunani bukan liter. Literan itu setara dengan 1 literan setara dengan 327 gram atau 327 mili. Kira-kira segini, saudara. Karena botol air mineral yang kecil ini kalau nggak salah dia isinya 330 mili. Jadi segini minyak wangi yang dibawa oleh Maria. Berapa nilainya? Kalau menurut Yudas bisa dijual seharga 300 dinar. 1 dinar itu pada masa itu setara dengan upah kerja sehari. Kalau kita konversi ke nilai sekarang
upah, sekarang disebutnya apa? Upah minimum provinsi DKI itu sekitar, ada yang tahu? Pak Yohanes jangan 5.000 lagi ya, Pak Yohanes tadi pagi Pak Yohanes bilang 5.000 keterlaluan Bapak Ibu ya. Dia akan susah dapat karyawan, 5.000 satu hari dibayar. Parkir aja bisa 20.000 lebih sekarang. Kalau kita ke mall. Sekitar 200.000 lah ya. Jadi nilainya itu sekitar 60 juta rupiah. Kalau dirupiahkan. Mahal nggak? Menurut saya tidak terlalu mengerti parfum. Menurut Bapak Ibu? Kalau kita beli parfum itu biasanya satu botol berapa sih isinya? Berapa mili? 100? 75? 100? Berapa? 2, 3, 4 ya macam-macam ya range-nya ya dari yang murah sampai yang mahal. Tapi tetap saja 60 juta sebegini mahal. Lalu berapa nilai campuran minyak mur dan gaharu yang dibawa oleh Nikodemus di hari pemakaman Yesus? Saya coba-coba cari bahwa yang dibawa oleh Nikodemus dalam teks Yunani disebut sebagai dengan kata litras hekaton, 100 litras. Berarti 100 kali lipatnya ini. Kira-kira 32,7 liter. 32,7 liter itu mungkin 1,5 kali galon air minum mineral kita. Lebih ya. Air mineral kan 1 galon berapa? 19 liter. 19 berarti ya segitulah. 1,5. Nilainya campuran minyak mur dan gaharu. Mur itu dari myrrh bahasa Inggrisnya. Saya tidak tahu itu apa. Tapi kelihatannya kedua-duanya ini berasal dari getah pohon. Gaharu itu sandalwood, cendana. Getah pohon yang kemudian diolah jadi minyak. Nilainya 1 literannya 327 milinya itu setara dengan 5 dinar. Jadi yang dibawa oleh Nikodemus itu nilainya 500 dinar. Kalau dirupiahkan berarti sekitar 100 juta. Taruhlah begitu. Itu jumlah uang yang banyak atau tidak? Banyak, saudara. Untuk pemakaman, untuk memberikan memparfum, nggak tahu lah istilah yang tepat atau tidak, jenazah Yesus sebelum ia dikafani. 100 juta rupiah. Coba kita kalau ada orang meninggal kecerotin minyak apa itu? 555 atau apa. Saya tadinya sebetulnya pengen nyari loh minyak itu. Cuman ternyata kalau beli lewat toko online perlu beberapa hari. Saya mikir-mikir masa jam 10 malam saya ke rumah duka beli minyak wangi orang mati, ya enggak juga lah ya. Itu harganya berapa lah paling. Mahal juga. Tapi coba kita bandingkan saudara-saudara. Nikodemus dia membawa minyak wangi senilai 100 juta rupiah. Nikodemus orang Farisi, terhormat, punya kedudukan, mungkin dia punya usaha, punya pekerjaan kemungkinan besar. Maria, dia membawa senilai 60 juta, secara literan lebih mahal jauh. Maria ini kalau kita ingat dia bukan siapa-siapa. Maria itu tidak mungkin punya usaha sendiri. Dia perempuan Yahudi. Dia dan kakaknya bergantung pada Lazarus yang bisa mencari uang. Jadi kemungkinan yang dibawa dan digunakan oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus, barangkali itu miliknya yang paling berharga. Tabungannya. Untuk entahlah kalau satu hari mungkin dia menikah atau mungkin kalau ia mati. Dan yang lebih penting lagi buat saya, Nikodemus mencurahkan 32 liter minyak wangi itu senilai 100 juta ketika Yesus sudah mati.
Sedangkan Maria curahkan 327 mili minyak wangi itu di kaki Yesus ketika ia masih hidup. Nikodemus melakukannya. Setelah Yesus mati, Maria melakukannya pada saat Yesus hidup. Dan ia masih bisa merasakan wanginya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyatakan kasih, kita mau membagikan kasih Allah yang sudah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita, lakukanlah sekarang. Waktu Anda dan ia masih hidup. Karena kalau sudah tidak ada, sudah mati, tidak ada lagi maknanya. Lakukanlah waktu kita punya waktu dan kesempatan. Jangan ditunda. Yang kedua, saudara, Yudas mengecam tindakan Maria sebagai sebuah pemborosan. Minyak wangi itu bisa dijual 300 dinar, uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu Yesus merespon di ayat 8, ayat 7 dulu, biarkanlah dia supaya melakukannya untuk hari penguburanku. Ayat 8, dan ini ayat yang sering menjadi bahan pembahasan. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Apa kira-kira artinya, saudara? Saya memahaminya bahwa Yesus mau mengatakan orang yang perlu engkau tolong, orang yang membutuhkan kehadiranmu untuk menjadi berkat buatnya, itu akan selalu ada dalam hidupmu. Tidak pernah tidak. Tapi ketika engkau melakukannya, maka dasarnya haruslah apa yang memang benar. Yaitu sebagai rasa syukur, tanda kasih atas kasih anugerah yang sudah engkau terima dari Tuhan Yesus. Jadi jangan keliru. Yesus bukan mau mengatakan gak perlulah engkau menolong orang-orang miskin. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa hati-hati. Ketika engkau berbagi, ketika engkau menolong orang lain, jangan-jangan apa yang dibaliknya, motivasinya, dasarnya adalah hal yang tidak benar. Saya bukan mau mendiskreditkan seseorang, tapi 2 tahun lalu kalau nggak salah gambar ini populer sekali, saudara. Seorang politisi, jabatan tinggi di negara ini, membagi-bagikan bantuan, tapi kemudian mata tajam netizen Indonesia menangkap ada yang aneh. Yaitu apa? Ekspresinya. Seperti cemberut, jijik dengan yang ditolong. Hati-hati. Ketika kita menolong, ketika kita membantu orang lain, jangan-jangan motivasinya bukan karena kita memang mau membagikan kasih Allah yang sudah kita terima. Bisa jadi untuk kepentingan politik, cari suara, cari dukungan, atau demi konten. Ya, sekarang banyak ya, dari zaman dulu juga sebetulnya udah tuh. Ya, yang diatur-atur gitu. Di set up, lakukan ini, ada kameranya dan sebagainya. Jangan-jangan yang kita lakukan bukan karena kasih. Satu kutipan yang menarik saya temukan, katakan, Judas thinks that giving money to the poor proves you love them. Judas pikir memberikan uang kepada orang miskin membuktikan ia mengasihi mereka. It doesn't. Tidak demikian. Apa yang dilakukan Maria mengingatkan kita bahwa mengasihi sesama harus berangkat dari
rasa syukur kita akan kasih Tuhan Yesus. Dan karena itu kita mau mengasihi mereka yang dikasihi Yesus juga dengan sepenuh hati dan sepenuh hidup kita. Maka kita akan berbagi dengan penuh sukacita. Seperti Ibu Maria di drama tadi. Dan yang ketiga yang menarik, bahwa peristiwa ini, Maria yang membasuh kaki Yesus, sebenarnya bukan peristiwa yang berdiri sendiri, saudara. Kalau kita baca di Injil Yohanes, mulai dari pasal 11, maka kita akan menemukan rangkaian peristiwa yang menarik. Mulai dari Lazarus yang mati, lalu dibangkitkan, lalu ada persepakatan orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus, lalu ada Yesus diurapi oleh Maria di Betania, lalu ada komplotan untuk membunuh Lazarus. Peristiwa ini terjadi di tengah peristiwa-peristiwa yang kental dengan bau busuk, stench, kematian. Lazarus mati, tentu dia jasadnya bau. Tapi bukan hanya itu. Orang-orang yang berkomplot untuk membunuh Yesus dan kemudian berkomplot untuk membunuh Lazarus. Karena Lazarus yang dibangkitkan Yesus rupanya menjadi contoh yang sangat menarik buat banyak orang. Dalam bahasa seorang teolog, Maria ini dikepung oleh apa yang namanya culture of death, budaya kematian. Yaitu ketika orang lain dipandang hanya sebagai objek yang bisa dieksploitasi, bisa diperlakukan apapun juga, diperas tenaga, harta, emosinya demi kepentingan dan kesenangan sendiri. Dan ketika dianggap sudah tidak berguna atau malah mengganggu, bisa disingkirkan seperti Lazarus. Dan sampai hari ini kita masih melihat hal seperti ini, saudara. Ketika kita manusia memandang sesamanya hanya sebagai objek, dijadikan bahan konten, bahan tertawaan, dicari, diperas tenaganya tanpa imbalan yang pantas dan sebagainya. Dan di tengah-tengah itulah semua, Maria hadir dengan penuh rasa haru dan syukur karena anugerah yang sudah ia terima. Dan ia mau membagikannya kepada yang lain. Ia tidak peduli dengan cibiran, omongan nyinyir dari orang lain, Yudas misalnya. Ia mau menyatakan bahwa dengan apa yang ia miliki, dengan kerendahan hati dan dirinya, bau harum semerbak akan muncul di tengah-tengah bau busuk. Mengasihi Yesus, Maria mengajarkan kita bahwa mengasihi Yesus berarti tetap hidup dalam pengharapan. Bahkan ketika kuasa kegelapan mengepung kita, untuk tetap memancarkan harum semerbak kemuliaan kasih Allah. Akankah kita juga menyatakannya? Karena kita juga telah menerima kasih dan anugerah Allah itu. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat tanggal 18 April kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam persiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 18 April 2005 mendatang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pewartaan tadi telah diwartakan satu atestasi masuk atas diri Ibu Puspitasari yang telah diperkenalkan di kebaktian umum pertama tadi pagi. Satu lagi atestasi masuk yaitu dalam diri dari GKI Melur, dalam diri Bapak Joni Darmawan Halim menjadi anggota, telah diterima menjadi anggota GKI Gadingida, dan saat ini Pak Joni sudah hadir bersama kita. Saya mengundang Pak Joni untuk boleh maju ke depan. Mari Pak ke sebelah sini agar bisa dilihat oleh seluruh umat. Selamat datang Pak Joni dan selamat bergabung. Penatua Dini mewakili Majelis Jemaat akan menyerahkan kartu anggota dan buku keanggotaan untuk Pak Joni. Ya, inilah Pak Joni Darmawan Halim, anggota keluarga kita yang baru.
Terima kasih Pak Joni, Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai doa syafaat kita, saya mengingatkan sekali lagi bahwa Anda masih bisa berpartisipasi dalam kegiatan daun doa. Kalau Anda membutuhkan daun doa bisa diambil di meja penyambutan di belakang, di sebelum pintu masuk. Anda boleh menuliskan doa-doa Anda dan menggantungkannya di pohon doa. Kalau ada yang membutuhkan, Pak Yudian di belakang siap membagikannya. Anda boleh angkat tangan, nanti akan dilayani. Baik, sambil kalau ada yang masih membutuhkan, mari kita mengambil waktu dalam saat hening kita, dalam doa-doa pribadi kita. Mari kita berdoa untuk pergumulan kita atau pergumulan keluarga kita. Apakah kita bergumul dengan masalah ekonomi atau relasi atau kesehatan atau hal lain? Naikkanlah doa permohonan kita kepada Tuhan. Dalam doa kita, mari kita juga berdoa untuk satu atau dua orang yang kita kenal. Mungkin sanak saudara kita, mungkin teman sahabat, rekan kerja, rekan pelayanan, tetangga kita yang kita kenal dan kita tahu tengah mengalami sebuah pergumulan. Doakanlah dalam doa pribadi kita agar Tuhan juga membimbing dan menguatkannya dalam pergumulannya tersebut. Dalam doa-doa kita, mari kita juga berdoa untuk gereja Tuhan. Secara khusus gereja Tuhan di Indonesia, gereja-gereja yang bergumul dengan berbagai masalah, baik itu untuk tetap bisa melakukan pelayanan, ataupun mereka yang bergumul karena penolakan, karena tentangan, hambatan untuk beribadah bersekutu. Doakan agar mereka dikuatkan dan boleh tetap menyatakan kasih anugerah Tuhan. Dalam doa kita, doakan juga bangsa dan negara kita Indonesia dengan berbagai pergumulan yang tengah kita hadapi bersama. Masalah ekonomi, masalah sosial. Doakan para pemimpin agar diberi hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Sehingga sungguh mau mengupayakan apa yang baik untuk hidup bersama. Doakan agar setiap orang mau juga memperlakukan apa yang baik bagi kehidupan bersama. Mau berbagi, saling menolong, saling mendukung agar hidup bersama kita boleh dijalani dengan baik. Tuhan Bapa Sorgawi, inilah doa-doa kami.
Biarlah segalanya boleh kami serahkan hanya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau mendengarkan dan akan menganugerahkan yang terbaik seturut anugerah-Mu. Tapi juga biarlah dengan hati yang terbuka kami siap menyambut apa yang menjadi kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan dalam melewati pergumulan hidup. Persembahan minggu dikumpulkan seperti biasa dengan kantong atau transfer. Khusus untuk kegiatan APD atau aksi penyangkalan diri, maka dapat dimasukkan ke kantong persembahan atau transfer dengan kode belakang 020. Sebagai informasi, per tanggal 4 April 2025, dana APD terkumpul sebesar Rp75.148.920 dari total rencana pengumpulan sebesar Rp140 juta. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dalam Kolose 3 ayat 17 dituliskan sebagai berikut. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Mari berdoa. Ya Allah, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Inilah persembahan yang kami bawa, kiranya dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum pemutusan saya mengingatkan sekali lagi, mari kita dukung anak-anak sekolah minggu kita yang membuka kafe peduli dalam rangka pengumpulan dana APD sekolah minggu. Menunya ada French fries, risol, donat, jasuke, ya pokoknya begitulah ya. Di rumah belum pada masak kan? Ya. Silakan Anda nanti boleh ke gedung SD di lantai paling dasar. Anak-anak sekolah minggu bukan hanya berjualan, mereka juga melayani Bapak Ibu sekalian. Kini umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan keyakinan bahwa kita dipanggil untuk menuturkan kasih Allah melalui setiap kata dan karya. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Pulanglah dengan berkat Tuhan, kiranya kasih Allah Bapa terpancar dalam setiap kehadiranmu. Kiranya terang Kristus bersinar di dalam setiap jerih payahmu. Kiranya kekuatan Roh Kudus mengobarkan semangatmu untuk berkarya dan melayani sesama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosana